Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Program makan bergizi gratis terus bermasalah. Di Ponorogo, Jawa Timur, makanan datang saat siswa sudah pulang sekolah. Akibatnya ratusan paket makanan dikembalikan. Inilah mobil pengantar MBG keluar dari gedung sekolah dasar Muhammadiyah Terpadu di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan paket makanan dikembalikan sebab makanan datang saat siswa sudah pulang. Ada sekitar 900 paket makanan untuk semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena datang terlambat, hampir semua siswa sudah tidak ada di sekolah. Hanya ada beberapa siswa yang masih di sekolah guna kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian siswa yang masih di sekolah makan, namun sebagian makanan sekitar 300 porsi dikembalikan. Ini itu yang paling parah itu yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu sampai jam 2 lebih 38. Padahal kita pulangnya itu kan jam 2 lebih 30. Sehingga ya anak-anak yang masih di sini yang bisa makan, selebihnya ya anak sudah pulang, artinya ya semua sisa langsung kita suruh membawa kembali. Atas kejadian ini, sekolah mengaku sangat kecewa, namun akan dikoordinasikan dengan SPPBG, penyedia MBG, dan orang tua siswa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Meski menuai banyak kritikan, sebenarnya masih ada sekolah yang menerima menu makan bergizi gratis dengan komposisi makanan yang sangat baik. Tak jarang siswa pun sangat menantikan kedatangan MBG di sekolah. Sebenarnya jika berjalan dengan baik, program makan bergizi gratis ini sangat dinantikan anak-anak Indonesia. Seperti yang dibagikan di akun media sosial @SPPGBGN dengan menu yang sehat dan lengkap. Juga tentunya disambut dan dinantikan anak-anak. Nungguin apa? Nungguin MBG. Nungguin apa? MBG ini? MBG. MBG-nya belum datang? Belum. Ditanyain? Sama Bu Guru di WA tapi nggak tahu. Nggak ngejawab sama Bu Gurunya udah di WA. Iya. Namun, jangan sampai kebahagiaan anak-anak ini justru dibalas dengan keteledoran. Jika memang adanya dugaan keracunan di menu makan bergizi gratis ini dianggap sebuah kelalaian, maka jangan pernah peristiwa ini terjadi lagi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, program makan bergizi gratis berjalan tanpa masalah. Program ini sudah berjalan selama 5 bulan dengan 927 siswa menerima manfaatnya. SMP Negeri 13 berada di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis. 5 bulan berjalan program ini tanpa kendala. Untuk mengatasi adanya makanan basi, dari pihak sekolah langsung menyalurkan paket makanan saat mobil MBG datang. Total siswa yang menerima manfaat ada 927 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama hampir 5 bulan, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena dari pihak penyedia sampai kita lalu kita monitor. Siswa di sekolah ini pun merasa senang atas program ini. Selama program berjalan tidak ada keluhan dari para siswa. Menu hari ini gimana? Enak, lumayan. Apa itu? Itu menu yang biasanya diberikan sama anak-anak di sekolah SMP ini. Ternyata gitu sih. Jadi hari ini menu favorit ya? Enak banget. Untuk mencegah keracunan, makanan yang datang pun selalu dicek sebelum dibagikan. Jika ditemukan adanya makanan yang tidak layak, maka tidak boleh dikonsumsi dan langsung diganti dengan makanan yang lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
DPR dan pemerintah setuju rancangan undang-undang tentang pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BPPUMN) sebagai lembaga baru. Informasinya sudah, tetaplah di sini sore. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Istiqlal bersolawat bersama jadi anak yang Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keimanan kita, manusia butuh hikmat. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Saksikan Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Malam ini pukul 9 di Sindo News TV. Anda kembali menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BPPUMN) sebagai lembaga baru. Revisi 84 pasal ini selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Penambahan kewenangan dalam mengoptimalkan peran BUMN serta pengaturan dividen saham serta dwi warna yang dikelola atas persetujuan Presiden.
Ketentuan lainnya adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di organ BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menuju dibawanya revisi ini ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR dengan pokok utama revisi diantaranya pembentukan Badan Pengaturan BUMN, BPBUMN sebagai lembaga baru. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Ya. Kedua, jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada forum paripurna yang akan datang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham syariah, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan penyelenggara BUMN. Isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah setelah sebelumnya fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah kepada sejumlah bank nasional. Tujuannya untuk mendorong perputaran uang di perbankan. Dana yang ditransfer ke Bank Nasional berasal dari uang yang nganggur di Bank Indonesia. Rencananya, uang ini akan ditransfer Jumat pagi. Sementara kebijakan pencairan dana telah ditandatangani Kamis malam. Total, ada 6 bank nasional yang akan menerima dana ini. Ke-6 bank ini adalah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional. Presiden pun telah menyetujui pemindahan uang dari BI ke perbankan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Sementara dalam rapat dengan Komisi 11, Menko menyebut ada dana sebesar 425 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Dana nganggur ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan.